nggak apa-apa sebelum mulai. Saudara saya ini kerja di Hong Kong udah 1 tahun ya. Dan dia itu di sini dia majikannya baik. Tetapi itulah, kita ini kenapa harus selalu happy, jangan memikirkan sesuatu ya. Kalau orang di rumah itu pasti inginnya tuh kirim duit, inginnya tuh kita taunya di sini seneng-seneng ya. Itulah mungkin dia tuh banyak pikiran. Apa gimana? Di sini dia sering sakit kepala. Sama majikannya tuh sering diperiksakan ke dokter. Dan sakit itu terus berlanjut, sakit kepala itu. Nggak tahu, saya juga nggak mengerti yang dipikirkannya apa. Terus dirujuklah langsung ke rumah sakit ya. Diperiksa, kata dokter itu ada gumpalan darah, kayak semacam tumor atau apa gitu. Disuruh dioperasi lah di situ. Dibawa ke rumah sakit ya teman-teman, terus dioperasi, berjalan 2 minggu di rumah sakit, dibawa pulang ke agensi 2 minggu. Jadi minimal 1 bulan setelah operasi itu di Hong Kong ada keputusan dari kantor dan dokter itu disuruh pulang ke Indonesia. Sampai di Indonesia itu bolak-balik rumah sakit ya, berobat jalan istilahnya, karena kepalanya tetap sakit juga. Habis itu dia koma 1 minggu di ruang ICU dan Jumat kemarin meninggal dunia. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Mungkin dia umurnya sudah sampai di situ. Ya saya sih ikhlas ya, sebagai insya Allah husnul khotimah. Amin, amin, amin. Yang saya sedih tuh bukannya apa ya, ya masih muda gitu ya, umur 30 tahun baru punya anak 1. Dan dia tuh memang nggak punya suami, dan dari situlah mungkin ada tekanan yang saya nggak ngerti. Dia tuh nggak punya suami, hidup sendiri ya, dan dia tuh lagi bikin rumah loh. Rumahnya itu baru jadi, belum ditempatin loh teman-teman, belum jadi, baru jadi rumahnya itu belum ditempatin sama dia. Nah yang punya itu sudah meninggal. Dari itu saya tuh sedihnya tuh, pengorbanan dia tuh banyak ya. Istilahnya pengen punya rumah, impiannya tuh banyak sekali gitu impiannya. Dan setelah impian tercapai dianya malah meninggal dunia. Jadi pesan saya buat teman-teman ya yang kerja di sini, kalian itu senangin diri sendiri dulu ya, baru orang lain. Jadi boleh kita memikirkan keluarga, boleh memikirkan sesuatu, punya cita-cita, tapi diri kita sampai lupa akhirnya timbullah sakit gitu ya, karena lupa dengan membahagiakan diri sendiri. Jadi menurut saya itu membahagiakan diri sendiri itu penting juga ya teman-teman ya, jangan sampai lupa juga ya. Boleh kita bekerja, boleh kita punya cita-cita, tapi jangan juga lupa dengan badan kita juga ya. Jadi saya menangisnya itu di situ. Bikin rumah belum ditempatin, cita-citanya udah tercapai tapi dia meninggal. Itulah yang saya bikin sesek nangisnya tuh di situ lah teman-teman. Jadi jangan lupa bahagia ya teman-teman yang di sini, jaga kesehatan, jangan lupa bahagia. Amin. Boleh Dan waktu di agensi ya, setelah operasi itu di agensi ya tempatnya. Ya di agensi. Nah di agensi itu waktu dia pulang itu apa kehendak saudara nih sampean apa enggak, itu keputusan dari agensi sama dokter. Berarti juga dokter. Iya, karena dia juga sudah keluar dari rumah sakit itu udah minggu di agensi. Di tempat. Udah berapa minggu di agensi? 2 minggu. 2 minggu. Dan 2 minggu itu kontrol ya kan, kontrol
lagi. Terus mungkin ada berapa perubahan hari di nggak rumah di saat kontrol? Nggak ada. Tetap Dia sakit? Tetap cerita sama saya tuh katanya masih sakit Masih kepalanya sakit. itu sebelah itu. Ya mungkin karena masih dalam penyembuhan kali ya. Iya, Jadi seharusnya itu ya. tapi mungkin di saat dalam penyembuhan itu kan dia juga dipakai untuk mikir yang enggak. Iya. Jadi kan semakin cenut-cenut rasanya tambah sakit gitu. Iya, itu dia. Nah, terus mulai dari kepulangan Hong Kong sampai ke Indonesia itu berapa minggu sampai meninggalnya itu? 2 bulan lebih lah, jalan 2 3 bulan bulan sebenarnya, iya. Tapi nggak berhenti bolak-balik di rumah sakit itu. Oh, terus komanya itu kapan sebelum meninggal? Nah, koma itu ya 1 minggu, itu sebenarnya 3 hari koma kan nggak bangun-bangun. Nah, Sebenarnya dokter itu sudah bilang bahwa anak ini sudah tiada, gitu. waktu Koma juga, tapi itu mesin Masih- yang masih- itu masih masih ada, jalan. datang dan pergi gitu. Jadi keluarga itu masih punya semangat, masih punya harapan bahwa anak ini bisa sembuh. masih bisa. Tapi ternyata ya itulah, Allah lebih menyayangi dia ya. Perjalanan dia udah sampai di situ. Ya saya juga walaupun saya hati sedih ya, ngenes gimana mau berontak, tapi jangan lupa kita juga akan kembali pada yang Maha Pencipta. Iya. Semua pasti kembali ke Maha yang Pencipta. Jadi aku ya, saya juga orang tua saya sudah nggak ada ya, tapi orang tua saya kan istilahnya udah tua gitu ya memangnya. Ini kan masih muda, yang saya sedih itu aja. Kalau ikhlas ya ikhlas, insya Allah ikhlas. Mudah-mudahan dia diterima di sisi Allah, disukanya Allah ya teman-teman ya. Dan husnul khotimah. Pokoknya yang utama kita saling mendukung. Untuk teman-teman semuanya jangan terlalu banyak untuk berpikir yang macam-macam. Semampunya kita. Kalau kita nggak kuat, jangan sampai kita itu Iya. ngoyo agar Intinya otak kita bahagiakan diri kita lah. agar otak kita itu tetap sehat ya. Karena otak itu adalah mesin utama untuk kita ya, untuk kita hidup sebagai kekuatan dalam kehidupan kita agar tetap sehat. Harus dijaga, benar-benar dijaga agar jangan terlalu banyak memikirkan yang kiranya nggak mampu untuk kita untuk berpikir. Karena kalau kita maksa untuk berpikir yang melampaui, akhirnya kan kayak saudara Mbak Dunia ini akhirnya ada penyumbatan darah di otak. Akhirnya terjadi seperti itu, kepala pusing, sakit. Ya kalau kita contohnya kita kalau memikirkan kebutuhan pokok sebagai ibu rumah tangga itu kan rasanya cenut-cenut kalau kita nggak mampu ya. Kalau kita nggak mampu untuk memikirkan untuk biaya anak, biaya rumah, biaya dapur, macam-macam lah. Kita walaupun di rumah majikan kan selalu memikirkan yang di rumah. Walaupun kita itu nggak berada di Indonesia, tetap aja memikirkan kebutuhan di Indonesia. Jadi kalau kita mikirkan itu untuk majikan. iya, belum lagi untuk memikirkan cerewetnya majikan, kebutuhannya waktu kita kerja di rumah majikan. Ini salah, itu salah, waduh tambah rasanya cenut-cenut. Untuk itu hari libur kita tetap usahakan untuk enjoy, relax, happy. Dan untuk teman-teman kita saling mendukung, saling untuk mengajak saling menyemangati lah, sharing apapun, curhat agar beban kita itu agak ringan dan jangan sampai terlalu terbebani beban yang berat banget. Akhirnya kita mengalami sakit seperti saudaranya Mbak Dunia. Semoga saudaranya Mbak Dunia, Mbak Sunenti ya, diterima di sisinya, husnul khotimah ya. Amin. Dilapangkan kuburnya ya, dijembarkan Amin. kuburnya agar tenang di sana ya. Amin. Diikhlaskan, sabar ya Mbak Dunia. Amin. Ini adalah ujian semua orang ya. Kita semua Iya. itu diuji di dunia ini. Semangat ya. Oke.